Ingin mereka berubah. Pratama tidak bisa tidur tadinya, dia ingin tidur dengan putrinya, tapi diurungkan melihat sang menantu seperti kebakaran jenggot. Entah ini hukuman atau bagaimana, Pratama hanya bisa menarik napasnya sedikit lega. Tinggal satu lagi tugasnya, dia tidak buru-buru juga, tidak berlama-lama, dia hanya ingin keduanya benar-benar berubah. Siapa lagi kalau bukan istri keduanya, Weni dan juga anak tirinya Wina. Dia sudah berjanji maka harus ditepati, apalagi ini adalah permintaan terakhir almarhum istri tercintanya. Apakah benar ada kesempatan kedua? Ini sekarang yang dicoba oleh Pratama. Laporan setiap hari dia dapatkan dari para anak buah yang menjaga mereka. Seperti sekarang anak buahnya menelpon, beruntung Freya dan Alex ke kamarnya sendiri, jika tidak maka mereka akan tahu. Tiba-tiba, pada saat ingin memejamkan matanya, suara HP berdering berkali-kali, membuat Pratama merasa terganggu di waktu istirahatnya. Setelah melihat siapa yang menelpon, Pratama langsung saja mengangkatnya. Halo? Lapor tuan, tadi ada seseorang yang datang ke rumah Nyonya. Dia hanya berdiri di depan pintu, tidak berani masuk maupun mengetuk pintu. Setelahnya orang itu pergi begitu saja, ucap di seberang telepon anak buah Pratama. Siapa? Apakah seorang laki-laki? Tanya Pratama tegas. Kami tidak kenal tuan. Iya, dia seorang laki-laki, melihat dari pakaiannya sepertinya dia seorang pebisnis, ucap lagi di seberang telepon. Selidiki orang itu, saya mau datanya besok siang sudah berada di meja kantor, ucap Pratama. Dia sangat penasaran dengan apa yang dia dengar. Siapa orang itu? Batin Pratama heran. Kalian ingat lindungi mereka meski dengan nyawa kalian taruhannya. Jangan sampai ketahuan oleh mereka atau orang lain, tekan Pratama lagi pada anak buahnya. Baik bos, jawab di seberang, kemudian Pratama langsung mematikan sambungan teleponnya. Pratama memikirkan siapa gerangan orang itu hingga dirinya tertidur dengan segala rasa penasarannya. Keposesifan Alex sepertinya sudah mendarah daging, membuat Freya malu setengah mati. Wajah memerah sejak tadi padahal tidak ada yang peduli. Mereka berempat berada di meja makan, Pratama duduk di tempat biasanya, Alex dan Lexa duduk di samping kanan, berjejer, sedangkan Alexo duduk di sebelah kiri bersama Freya yang berada di pangkuannya. Kenapa aku jadi begini melihat mereka? Batin Pratama, bukan dia yang melakukannya tapi ikutan malu juga. Melihatnya mengingat dulu kenapa sama persis dengan apa yang dia lihat. Sayang, aku merindukanmu. Kapan kita bisa berkumpul lagi berdua? Batin Pratama mengingat almarhum istri tercintanya. Karena untuk istri keduanya masih belum ada cinta, tapi karena sebuah amanah. Hani, berhenti bergerak, tolong makan dengan diam, oke? Bisik Alex di telinga Freya. Ini semua gara-gara kamu sayang, jangan harap malam ini dan 1 minggu ke depan tidak ada jatah, bisik Freya dengan sedikit mengancam di telinga Alexo, membuatnya sedikit meremang geli, namun sedetik kemudian, baiklah, pasrah daripada tidak dapat jatah. Freya turun dari pangkuan suaminya dan duduk di sebelahnya. Freya memulai makan lagi, kali ini disuap oleh Alexo. Meski malu tetap saja dia tahan, karena menolak pun Alexo akan tetap memaksa. Kalian sudah selesai makannya? Tanya Freya yang melihat si kembar ingin bangkit bersama. Sudah, jawab keduanya serempak. Kalian diantar sopir? Ucap Alexo. Kakek kita berangkat dulu, ucap Lexa. Keduanya mencium tangan Pratama bergantian, kemudian Kara Dedi dan Muminya. Yang rajin ya belajarnya, ucap Pratama ke si kembar. Siap, kek. Ayah, boleh Freya bertanya sesuatu? Alexo masih mendengarkan Pratama melanjutkan makanannya. Tentu, tanyakan saja. Kalau tahu ayah pasti akan menjawab, ucap Pratama lembut. Apakah ayah sudah mencari ibu dan kakak? Freya bertanya hati-hati takut ayahnya marah. Pratama menghentikan makanannya dan menatap lekat ke arah Freya. Dirinya takut Freya akan semakin membenci kedua orang itu ketika tahu bahwa dirinya melindungi keduanya, tapi dia tidak mau berbohong pada anaknya. Sudah, singkat Pratama. Apa rencana ayah selanjutnya? Apa ayah sudah memaafkan mereka?
Apa ayah akan memberikan kesempatan kedua pada mereka? Cecar Freya memberi banyak pertanyaan membuat Alexo melongo. Hani, jangan banyak-banyak pertanyaannya, kasihan ayah mau jawab yang mana? Ucap Alex lembut mengelus pipi Freya dengan sayang. Diamlah, aku tidak bertanya padamu tapi pada ayah, ketusnya. Mendelik cara Alexo tajam sambil sedikit menjauh dari suaminya. Kalau tidak maka bisa dipastikan pembicaraan ini akan terhenti. Sedangkan Pratama yang mendengarkan tersenyum. Freya kembali menatap ayahnya meminta jawaban. Pratama diam, mungkin ini saatnya memberitahukan apa yang dia sembunyikan selama ini. Ayah sudah menemukan mereka dan juga melindungi mereka. Namun ada satu hal yang harus kamu tahu. Pratama menghela napasnya pelan dan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Ayah tidak membantu mereka dan juga ayah tidak jadi untuk menceraikan ibu tirimu karena itu adalah permintaan terakhir ibu kandungmu. Ayah hanya menggertaknya saja. Ayah ingin mereka berubah. Pratama menatap anaknya lekat, ingin tahu ekspresi Freya dengan jawaban yang dia berikan. Dengan rasa gugup Pratama melirik Alexo yang bersikap datar, sedangkan Freya tidak bisa diprediksi karena ekspresi yang dia tunjukkan begitu tenang dalam diamnya. Anakku sudah sangat dewasa, batin Pratama, kegugupannya seketika menghilang. Freya melihat sang ayah dan menghampirinya. Freya duduk di sebelah ayahnya berseberangan dengan Alexo suaminya. Ayah sudah benar, kita tidak bisa menghakimi mereka karena mereka sudah mendapatkan hukumannya. Ucap Freya lembut mengelus tangan tua sang ayah. Kita juga tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, ayah. Jadi kali ini aku mohon maafkan mereka demi diriku dan juga demi anak-anak. Aku tidak mau lagi ada dendam. Aku mau kita bahagia bersama, ayah. Ucap Freya lagi, nadanya tercekat. Freya sudah memaafkan segalanya. Dia ingin hidup tenang tanpa ada dendam kali ini. Dia sadar tidak ada habisnya jika memikirkan itu semua akan sia-sia. Apa kamu yakin, nak? Tanya Pratama masih ada nada takut dalam kata-katanya. Freya menoleh ke arah Alexo, dirinya meminta pendapat sang suami, hanya mengangguk mengiyakan. Dalam pikiran Alexo apapun keinginan istrinya dia berusaha untuk mewujudkannya. Alexo sebenarnya masih ingin balas dendam, namun mungkin akan membuat Freya sangat sedih dan itu tidak boleh terjadi. Alexo takut Freya akan stres memikirkan banyak hal dan itu akan berpengaruh pada perkembangan bayi yang ada di dalam rahim istrinya. Jadi dia ikut memaafkan keduanya hanya demi Freya, istri kesayangannya. Freya yakin, ayah, bukankah hidup kita akan tenang jika kita saling memaafkan? Aku setuju dengan istriku, ayah. Dia sudah benar dengan memaafkan, maka semua akan damai dan tenang. Timpal Alexo yang melihat keraguan di mata mertuanya itu mencoba meyakinkan. Baiklah, ini hanya karenamu sayang, tapi ayah akan memikirkan kembali untuk menjemput mereka berdua, ucap Pratama. Jika kalian selesai makan, penuhi permintaanku, dengan tersenyum penuh maksud.